Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obsesi, obrolan seputar prestasi. Oke, baiklah teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga harinya bahagia selalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Widya Puspitasari. Saya berasal dari mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya tidak sendiri karena kita sudah kedatangan tamu dari mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu Kak Zaki. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita akan membacakan CV beliau, yaitu nama Muhammad Zaki Ramadan, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 14 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Moto dari beliau, bersama Al-Quran menggapai impian. Untuk jenjang pendidikan, SD di MI Al-Hidayah, SMP Mahad Ibnu Mas'ud, SMA Mahad Al-Firqoh An-Najiyah, PTN sekarang Winfas Bengkulu. Nah, itulah tadi teman-teman profil singkat dari Kak Zaki. Oke, kita akan perkenalan pribadi kepada Kak Zaki, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak yang cantik. Nah, pada kesempatan kali ini diizinkan untuk membersamai gitu di podcast Obsesi. Nah, obrolan seputar prestasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Tercinta Soekarno Bengkulu. Iya, sudah tahu kan teman-teman. Baiklah, motivasi kakak sendiri bisa masuk atau memilih program studi IKT ini? Motivasi tersendiri sudah terletak di moto yang pertama tadi ya, bersama Al-Quran menggapai impian gitu. Kalau menurut orang-orang, ilmu Al-Quran dan Tafsir ini adalah prodi yang sulit gitu. Kalau menurut saya sih tidak terlalu sulit gitu. Nah, bisa dibilang mudah ya. Karena dengan Al-Quran gitu kan, segala obat bisa di situ, hukum juga ada gitu kan. Kalau mbaknya lagi galau bisa juga kan dengerin murotal gitu daripada lagu Care Bebek kan. Nah, daripada itu bisa dengerin Al-Quran. Karena dengan Al-Quran juga menggapai impian. Impian apa saja gitu. Karena kata Allah kan, siapa yang bersama Al-Quran akan dimudahkan gitu kan. Mau siapa nanti cari jodoh, cari pekerjaan, Al-Quran ada semuanya. Jadi kita bersama Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah dekat dengan kita. Iya. Dan Al-Quran juga merupakan sejarah dunia ada di dalam Al-Quran. Oh iya, seperti informasi yang kami dapatkan, bahwasannya Kak Zaki ini adalah seseorang yang punya segudang prestasi. Salah satunya kemarin kalau tidak salah beliau baru saja menjuarai juara lomba tartil tingkat nasional dan beliau berhasil meraih juara 2. Wah, keren sekali ya teman-teman. Menurut kakak bagaimana sih perasaannya setelah menjuarai lomba ini? Perasaannya pada umumnya ketika orang mendapatkan juara ya senang, bangga gitu kan, bersyukur gitu. Tentunya ini adalah nikmat yang Allah berikan gitu, hadiah gitu. Hadiah setelah beberapa kegagalan sebelumnya, salah satunya gitu kan. Berangkat ke Mataram gagal gitu kan. Ternyata Allah menyiapkan di belakang kebalik gagalnya ke Mataram lomba juga. Ternyata Allah hadiahkan sebelum juara 2 tuh hadir juara 1 di Riau kemarin. Sebelum itu baru disambut ke juara 2. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu lomba ke Mataram itu lomba apa Kak? Kalau ke Mataram kemarin lomba cerita inspiratif mahasiswa penerima bidik misi seluruh Indonesia. Iya. Berapa hari lombanya kemarin? Kalau lombanya ke Mataram itu kurang lebih 3-4 hari. Nah, kalau sama juga di Riau juga 3-4 hari. Jadi lombanya sehari, sisanya jalan-jalan. Oh iya, sekalian refreshing ya teman-teman semua. Kalau boleh tahu di sana ada nggak misal teman-teman atau keluarga yang mendampingi? Kebetulan berangkat sendiri. Kebetulan berangkat sendiri. Kebetulan kemarin bertim, ke Riau-nya itu bertim gitu. Oh iya. Bertim, jadi nggak sendiri gitu. Walaupun sendiri nanti di sana juga bertemu orang-orang seluruh Indonesia yang hebat-hebat gitu. Unjuk kemampuan dalam artian juga menjalin silaturahmi mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia. Perwakilan Bengkulu bisa hadir gitu kan, baik itu di kancah provinsi ataupun bahkan nasional.
Menurut keluarga kakak sendiri, bagaimana dengan keberhasilan kakak yang meraih juara 2 ini? Tanggapan mereka? Misalnya? Tanggapan mereka cukup bangga dan mereka berpesan ini adalah tangga awal, bukan tangga awal untuk menuju kesuksesan yang lainnya gitu. Tangga awal, jadi jangan tunjukkan kepada mereka gitu, ataupun tunjukkan kepada yang kamu mau tunjukkan bukan dengan banyak bicara, tapi dengan karya. Iya, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Mengganggu nggak sih kak kalau misalnya aktif di organisasi, prestasi juga kuat, kuliahnya gimana, itu terganggu atau enggak? Kalau masalah kuliah itu tidak terganggu ya, karena di samping kita menjadi seorang yang aktif, nanti itu akan memberikan, kalau di organisasi kita mendapatkan sebuah relasi, kalau di sebuah prestasi juga kita juga mendapatkan relasi. Dari relasi situlah kita terangkat namanya gitu kan. Oh, Zaki yang itu. Oh, Mbak Widya yang itu. Yeah. Oh, Bang Nafis yang seperti itu. Nah, dan yang lain-lainnya. Jadi kita semuanya tergantung kita memanajemen waktu. Jadi saya kuliah 4 hari, sisanya digunakan untuk lomba misalnya. Hari Sabtu, hari Jumat, ataupun hari Minggu. Kalaupun lomba ketika diutus untuk ke luar provinsi, ya meminta dukungan support dari para jajaran staf rektor, dekan dan lainnya agar kita bisa dipermudah gitu. Urusan kuliahnya juga dipermudah, urusan lomba juga dipermudah karena kita bawa nama kampus. Iya, berarti sangat berdampak positif ya bagi karir kakak sendiri. Pastinya di Winfast itu kakak ini sudah sangat terkenal karena memiliki segudang prestasi. Kalau tidak salah, saya kemarin melihat kakak di acara seminar Fuad, yaitu di debat ya kalau nggak salah. Debat. Nah itu rekan kakak kemarin tuh siapa sih namanya yang Bang Steven ya. Kebetulan beliau juga kemarin terakhir juga menjuarai putra putri kebudayaan Indonesia. Nah gitu. Dan kebetulan sekarang juga menjadi partner saya di himpunan mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Berarti tidak hanya keluarga atau teman-teman, tetapi teman-teman kakak ini juga berarti berasal dari orang-orang yang berprestasi, yang aktif dalam kegiatan kampus dan juga organisasi. Iya, betul sekali sih. Cuman ada pernah berpikir gitu kan, bahwa kalau berprestasi itu bukan dari orang yang keluarga yang berprestasi, bukan. Iya. Namun kemauan pada diri kita sendiri. Pernah terpikir bahwa prestasi itu bukan terlihat dari orangnya gitu. Bukan dari keluarga yang kaya ataupun berprestasi, bukan. Namun katakan pada diri sendiri, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Wah, luar biasa. Menurut kakak, atau bagaimana sih kakak memanage waktunya untuk membagi semua kegiatan yang sangat bermanfaat ini? Memanajemen waktu itu terkait salah satu saya memanajemen waktu ya. Saya mempunyai buku kecil di tas gitu ya, isinya target-target harian gitu. Di samping saya menjadi seorang mahasiswa, organisasi, juga saya bekerja, bahkan mengurus masjid. Nah, begitu banyaknya agenda, mungkin orang bertanya-tanya bagaimana sih Bang Zaki mengatur waktu, bagaimana Zaki mengatur waktu itu. Nah, saya punya buku kecil seukuran HP ini, saya catat setiap hari itu apa saja yang harus saya lakukan. Kalau sudah saya lakukan, saya contreng. Bahkan ada saat di mading kamar itu target bulanan. Saya harus lomba apa, saya harus ngapain bulan ini. Misalnya kalau ada pengajar di mana, ada tugas di mana, itu tercatat. Bahkan buku yang kecil itu memudahkan saya untuk mencapai target harian saya. Gitu. Luar biasa. Berarti kita bisa memetik atau mencontoh dari kakak ini, yaitu dia bisa memanage waktunya dengan sangat baik. Semoga bermanfaat ya kak untuk kami semua di sini. Atau ada nggak sih misalnya motivasi kakak yang bisa kakak bagikan ke kami misal? Ya, motivasi yang bisa dibagikan. Ya. Tentang sebuah kesuksesan, sebuah prestasi itu bukan memandang dari keluarga manapun, ya, atau bahkan hambatan, rintangan
perkuliahan itu bukan datangnya dari kita sendiri, melainkan dari Allah, gitu kan. Dan untuk kita sendiri itu harus berani mengeluarkan, gitu, keluar dari zona itu. Iya. Dari keluar dari zona itu, jangan mau kita bisa di zona itu. Kita harus keluar dari zona itu. Kita harus mampu mengoptimalkan kemampuan kita. Jangan takut dan jangan mudah putus asa. Berani mencoba intinya. Dan seperti yang tadi, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Berarti kita harus menyalurkan potensi diri kita ya, Kak? Ya, keluar dari zona nyaman kita. Iya. Sekarang ini Kakak Zaki disibukkan dengan kegiatan apa saja? Kesibukannya kuliah tentunya kan. Di samping kuliah, organisasi, baik itu luar kampus atau dalam kampus gitu. Yeah. Samping itu mengajar dan kalau pentingnya tinggal di masjid. Jadi Tinggal marbot. Ya. Tapi marbot itu rata-rata ya situlah. Kalau kita mengurusi urusan umat, insya Allah urusan kita dipermudah. Amin. Wow, saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan Kak Zaki. Semoga juga bisa menjadi ilmu bekal bagi saya. Amin. Baiklah, itulah tadi podcast dari kami. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada Kak Zaki yang sudah meluangkan sama-sama, waktunya. Kak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.